Shalom Jemaat GBI Suntermor dan GBI Rajawali Selatan. Selamat datang di ibadah online pada hari ini. Kami semua berharap jemaat sekalian dalam kondisi baik dan sehat selalu. Berikut adalah pengumuman untuk seminggu ke depan. Untuk setiap jemaat dan jiwa-jiwa yang rindu untuk menabur dan memperluas pekerjaan Tuhan, kita semua dapat menabur pada nomor rekening yang tertera di layar. Yuk, sama-sama kita menabur. Hai anak-anak Generation of Change. Jangan lupa ya, kalau setiap hari Minggu kita ada online service jam 10 pagi. Kita tunggu loh. We are GOC. Doa puasa bersama akan diadakan pada tanggal 7 hingga 27 Desember 2020 dengan pokok doa keamanan NKRI, damailah Indonesiaku, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Doa puasa bersama ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Yuk sama-sama kita doa puasa bersama untuk Indonesia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca Mazmur 91 untuk membangkitkan iman percaya kita bahwa perlindungan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata,
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya Tuhan tetap mencurahkan kuasa-Nya untuk setiap kita. Hari-hari ini, bahkan hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama yakini dengan imanmu bahwa kuasa-Nya terjadi untuk setiap hidup kita. Haleluya. Sama-sama nyanyikan dengan hatimu. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari lebih lagi sambil bertepuk tangan buat Tuhan. Katakan dengan imanmu, kami diberi kuasa kembali Tuhan. Sama-sama nyanyikan lagi, come on. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, amin. Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah? Sekali lagi dengan iman. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Tuhan dulu, sekarang dan selamanya. Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, memberikan kuasa-Nya untuk setiap kita orang-orang percaya. Mari nyanyikan, come on. Oh, 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 oh. Haleluya. Sama-sama nyanyikan lagi dengan sungguh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Mari angkat tangan bersama nyanyikan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Kami berdiri Tuhan di dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sekali lagi nyatakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup.
setia. Ini setiap kami ya Tuhan. Ini hati kami. Kami tahu Engkau tak pernah meninggalkan kami ya Yesus. Allah yang setia. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Nyatakan dengan sungguh, Bapa kami datang Tuhan. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, kami sambut Kau Tuhan. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Kau tak jauh Tuhan, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Amin. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Kau tak jauh Yesus, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan. Lebih lagi nyatakan, Engkau tak jauh Yesus, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Kau tak jauh Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami ya Tuhan Yesus.
Sekalipun badai topan datang menerpa, sekalipun masalah di dunia ini terus merebak, tapi Engkau Allah yang tetap setia menjaga kami. Engkau tak pernah jauh dari kami ya Tuhan. Sungguh kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Syakararalalalala baya bara bara bala 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 bala. Oh ya lalalala baya lalalala bo. Mari terus sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa yang baik seperti Engkau ya Yesus. Syakara baya bara bala baya la baya bara bala basikiri. Thank you Lord Jesus. We worship you Lord. We praise you Almighty God. Kami, ini iman kami di hadapan Tuhan. Kami nyatakan kepadamu ya Yesus. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan Kau tak jauh, Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Nyatakan sekali lagi, come on. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Kau tak jauh Yesus. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Kami sadari ya Tuhan, sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh kami sadari Tuhan, sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Kami merindukanmu Tuhan Yesus, melebihi segalanya. Engkau harapan kami, Engkau kesembuhan kami, Engkau yang berkati kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ya ralaba ya ralalaba syakara lalalaba sandi. Syaralaba ya ralabo. Yesus Tuhan.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat tangan lebih lagi, nyatakan satu-satunya yang ku andalkan, oh, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat tanganmu bersama, nyatakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satunya yang ku andalkan, oh, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi nyatakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, Allah penyembuh, Allah yang memberkati setiap kita. Haleluya. Shalom Bapak sekalian, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Desember di tahun 2020 ini. Nah Bapak sekalian, kalau kita boleh ada seperti kita ada sampai di penghujung tahun ini semuanya karena perlindungan Tuhan, kasih Tuhan buat kita semua. Nah mari Bapak sekalian, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kembali kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan buat kami semua. Sehingga kami boleh memasuki bulan Desember di tahun 2020 ini Tuhan. Dan biar Tuhan Yesus terus menuntun kami, biar Tuhan menerangi pikir hati kami, supaya setiap kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Saat ini urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan bungkus setiap kami dengan darah-Mu yang kudus. Demikian juga untuk setiap anggota keluarga kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan lindungi. Dan saat ini dengan otoritas daripada Tuhan Yesus Kristus kami
mematahkan setiap siasat manusia dalam nama Yesus. Dan kami merubuhkan setiap kubu-kubu yang didirikan oleh keangkuhan manusia untuk menghalangi pengenalan akan Allah saat ini. Kami rubuhkan dalam nama Yesus. Dan kami mau tawan segala pikiran yang kami mau taklukkan di bawah kaki Tuhan. Biar Roh Kudus yang berkuasa berdaulat sepenuhnya atas pikir hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak sekalian, tentunya di bulan Desember adalah bulan yang sangat spesial karena umat manusia di dunia ini, terutama umat Kristen, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Nah, Bapak sekalian, di dalam Matius pasal keempat ayat 16 dikatakan, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Jadi Bapak sekalian lihat, manusia yang hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam naungan maut, itu telah terbit terang. Sesuatu yang sangat luar biasa ini tentunya berita sukacita, tidak hanya luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Di mana setiap orang tuh harus mengerti ini dan boleh memperoleh tentunya keselamatan yang kekal yang Tuhan sediakan buat kita semua. Tetapi di dalam fakta kenyataannya, Bapak sekalian, seperti di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 10 mengatakan, Ia telah ada di dalam dunia. Artinya Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Nah, lalu dikatakan terang telah datang ke dalam dunia di dalam Yohanes pasal ketiga. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Nah, ini adalah kondisi bagaimana manusia, umat manusia, artinya yang meresponi tentang datangnya terang Yesus Kristus Tuhan. Mereka menolak. Nah, inilah tugas buat gereja Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita ini, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, supaya akan banyak orang nanti menerima terang, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak sekalian, hari-hari ini adalah hari-hari yang memang sulit, Bapak sekalian. Kita berada di zaman akhir. Alkitab menubuatkan memang di akhir zaman akan ada masa-masa yang sulit, apalagi dengan ada pandemi COVID-19 ini. Ya, Bapak sekalian, bagaimana resesi terjadi, pengangguran Bapak sekalian yang meningkat, itu banyak juga perceraian terjadi, Bapak sekalian. Orang-orang yang merasa dibatasi hubungannya juga banyak yang stres, Bapak sekalian. Tetapi ada satu hal yang membuat saya sangat lebih prihatin lagi, Bapak sekalian, karena saya mendengar justru banyak orang-orang yang mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup mereka. Saya dapat laporan bahwa ada orang-orang tertentu istilahnya mau mengakhiri hidupnya alias bunuh diri. Ya, ini sungguh memprihatinkan, sungguh menyedihkan ya buat kita semua. Nah, beberapa hari kemarin Bapak sekalian, saya baca di CNN, Bapak sekalian, itu berita ini justru juga mengagetkan. Dikatakan in Japan, more people died from suicide last month than from COVID in all of 2020, and women have been impacted most. Jadi di Jepang, Bapak sekalian, itu dikatakan orang yang mati karena bunuh diri di bulan Oktober saja itu melebihi dari korban yang mati karena COVID-19. Ya, Bapak sekalian, dikatakan Bapak sekalian bahwa COVID selama tahun 2020 sampai bulan Oktober itu ada 2087 yang meninggal. Tetapi di bulan Oktober saja di tahun 2020 orang yang meninggal karena bunuh diri itu 2.153 orang. Nah, ini sungguh-sungguh menyedihkan, berita yang menyedihkan, sungguh Bapak sekalian. Bahkan Bapak sekalian, yang saya lihat Bapak sekalian, bagaimana ada seseorang wanita yang sudah hampir 4 kali artinya mau berusaha mengakhiri hidupnya, dan waktu dia sudah mulai bangkit, terkena lagi.
masalah yang dia hadapi karena COVID-19 ini. Dan dia mau mengakhiri hidupnya lagi, Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, coba kita simak baik-baik, Bapak sekalian. Ini yang saudara dan saya ini, dan kita harus beritahu kepada setiap orang-orang yang mungkin punya keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Ini bahaya. Karena apa? Alkitab mengatakan, Bapak sekalian, di dalam 1 Korintus pasal ketiga 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, firman Tuhan mengatakan. Jadi kalau orang artinya bunuh diri, mungkin dia bisa terlepas dari masalah, tekanan, sakit, penyakit yang dihadapi, yang sebetulnya itu sifatnya sementara. Tetapi dia akan masuk di dalam satu kondisi keadaan yang mengerikan, itu forever, sepanjang masa, tidak ada akhirnya. Artinya masuk di dalam kematian yang kekal di neraka. Nah, itu sebabnya Bapak sekalian, hindari yang namanya bunuh diri ini, jauhkan dari rencana pemikiran untuk mengakhiri hidup. Nah, hal yang selanjutnya Bapak sekalian, di dalam Pengkhotbah pasal ke-9 ayat yang keempat, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Orang yang hidup itu punya harapan untuk melihat mujizat, untuk melihat pertolongan Tuhan, untuk melihat sesuatu yang jauh lebih baik di hari-hari ke depan. Tetapi bagi orang yang mati, tentunya tidak bisa melihat apa-apa. Dia berpikir itulah yang terbaik. Bukan. Itu sesuatu yang harus dihindarkan karena akan membawa kematian kekal di neraka. Nah, Bapak sekalian, saya memiliki seorang teman. Saya jadi ingat, Bapak sekalian, saya memiliki seorang teman yang sangat mencintai hobi diving. Sudah banyak tempat di Indonesia diving spot yang dia kunjungi bersama dengan teman-temannya. Dia menikmati keindahan bawah laut Indonesia, di Indonesia sangat luar biasa. Sampai suatu saat dia bersama teman-temannya diving di suatu tempat di Indonesia bagian timur. Saya lupa tempatnya, tetapi itu di daerah Nusa Tenggara Timur, di mana di situ dikatakan ada satu diving spot yang sangat luar biasa. Persiapan sudah cukup, sudah ada guide-nya, sudah ada teman-temannya. Mereka turun, Bapak sekalian, ke satu diving spot yang dikatakan itu sangat indah. Nah, Bapak sekalian, lalu kawan saya ini sangat menikmati keindahan, artinya bawah laut di sana. Sampai-sampai dia lupa, dia tidak menyadari dia terpisah dari rombongan. Nah, waktu dia terpisah, ini ada sesuatu yang terjadi, Bapak sekalian, bagaimana rupanya ada arus bawah laut yang sangat kencang, sehingga dia terbawa masuk ke dalam rongga karang atau seperti kayak gua. Dia terbawa masuk dan itu gelap sama sekali. Gelap sama sekali, Bapak sekalian. Lalu dia berpikir, wah, saya akan terkubur hidup-hidup di tempat ini. Tetapi ada satu hal yang dia ceritakan sama saya, Bapak sekalian. Dia bersyukur, tentunya pertama dia doa, yang kedua dia tidak panik. Dia tidak panik, dia tidak melawan arus, karena tidak mungkin artinya kekuatan dia bisa melawan arus yang membawa dia ke arah yang berarti. Tidak mungkin artinya mengarahkan artinya tubuhnya kepada arah yang artinya arus itu datang. Dia terpaksa harus mengikuti itu dan dia tidak ada panik, karena kalau kepanikan itu tentunya akan menyebabkan tenaganya habis dan dia harus artinya oksigen yang ada di tabungnya itu akan cepat tentunya habis, Bapak sekalian. Nah, teman-temannya yang sudah naik ke kapal menunggu kawannya ini, lalu beberapa orang datang turun ke bawah lagi dicari juga tidak ada. Mereka sudah mulai panik dan mereka sangat mengkhawatirkan artinya keadaan kawan saya ini. Nah, di dalam perjalanan itu demikianlah makin masuk, Bapak sekalian, makin kegelapan. Memang dia punya senter, Bapak sekalian. Nah, hanya dia lihat cuma batu-batu karang sedemikian rupa, dan disitulah, Bapak sekalian, dia terus artinya
berusaha untuk mengikuti arus, artinya air yang ada di dalam gua tersebut. Nah, tiba-tiba dia melihat ada satu sinar, satu sinar Bapak sekalian yang masuk dari seakan-akan celah di batu-batu di dalam laut tersebut, karena di dalam laut itu. Lalu karena dia ada sinar tersebut, dia mengarah kepada sinar tersebut. Akhirnya dia bisa keluar dari lubang yang artinya yang menutup, artinya yang mencengkram dia, dan dia bisa keluar ke permukaan laut. Dan waktu dia keluar itu, dia saksikan itu sudah berada ratusan meter dari tempat dia waktu mulai turun untuk diving. Dia selamat. Tapi sejak itu dia memutuskan untuk tidak diving lagi karena mungkin itu satu pengalaman yang tentunya mengerikan. Tetapi kita lihat Bapak sekalian, kalau orang artinya berharap terus menjalankan kehidupan yang di dalam kesesakan, kegelapan, tekanan, masalah apapun juga, itu selalu ada jalan keluar. Nah, waktu saya baca tentang orang-orang suicide itu, justru dia mengatakan dia tidak melihat terang di ujung tunnel, artinya terowongan itu. Nah, kawan saya ini melihat ada terang. Terang itu apa? Terang itu bicara tentang harapan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang tentunya berharap kepada Dia. Nah, Bapak sekalian, jadi ini harapan itu penting Bapak sekalian. Karena apa? Kalau seseorang artinya tidak memiliki harapan, putus harapan, maka apa yang terjadi dalam hidup dia? Nah, Bapak sekalian, ini yang saya lihat Bapak sekalian, ini ada, kalau seseorang yang sudah putus harapan, seakan-akan tidak ada harapan lagi di dalam hidupnya, maka apa yang terjadi? Dia tidak bersemangat untuk hidup, depresi, ya, tidak memiliki konsentrasi, selera makannya terganggu, tidak bisa tidur, lalu konsumsi obat-obat terlarang, lalu putus asa, yang akhirnya itulah yang menyebabkan orang mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, Bapak sekalian, itulah sebabnya Bapak sekalian, maka kita ini ya di Natal di tahun 2020 ingat, terang itu telah datang. Terang itu bicara harapan yang pasti itu sudah datang. Mungkin saudara sering artinya dikecewakan dengan yang istilahnya PHP, ya. Orang-orang yang memberi harapan palsu, pemberi harapan palsu itu manusia. Tetapi terang yang datang itu juga PHP, tapi beda. Artinya pemberi harapan pasti. Itu Tuhan. Nah, mari Bapak sekalian, saya ajak Bapak sekalian untuk kita artinya merenungkan firman Tuhan ini, supaya setiap kita ini tentunya berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Karena kita ini artinya orang-orang yang sudah ditebus, dibayar lunas oleh darah Yesus. Kita sudah ditentukan lebih daripada pemenang. Ya, kita akan berjalan di dalam hal yang baik kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan tentunya. Nah, Bapak sekalian, di dalam Yeremia pasal ke-17 ayat ke-7. Nah, ini harus menjadi prinsip hidup kita. Ya, dikatakan begini: diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu dikatakan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan, lalu dia menaruh semua aspek hidupnya, harapannya itu hanya kepada Tuhan. Maka dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Wah, ini dahsyat Bapak sekalian. Jadi kalau kita ini mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dikatakan kita ini seperti pohon ditanam di tepian air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wah, ini yang tentunya setiap kita ini kan pingin ya memiliki keadaan kondisi demikian. Tetapi ada syaratnya tentunya, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam aspek, di dalam segala apapun juga. Itu harus kita andalkan Tuhan, bukan kekuatan kita, bukan kepada artinya kemampuan kita, kepintaran kita, koneksi kita, bukan. Karena kalau kita mengandalkan kemampuan manusia, mengandalkan manusia, kita jadi terkutuk hidup kita ini. Dan tentunya kita tidak memiliki harapan yang baik di depan. Nah, Bapak sekalian, tentunya kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Ya, kita udah tahu Pak, Tuhan itu ya sesuatu yang luar biasa. Kenapa kita mesti menaruh harapan kepada Tuhan? Nah, ini saya mau ajak Bapak sekalian untuk kita artinya merenungkan ini, karena bicara tentang harapan ini itu perlu kita mengerti. Nah, Bapak sekalian, jadi kalau manusia itu dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 16 ya. Ibrani pasal ke-6 ayat 16 dikatakan, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya ya, yang mengakhiri segala bantahan. Jadi manusia itu kalau dia itu bersumpah, ya misalnya berjanji, dia harus istilahnya demi orang yang lebih tinggi. Itu sebabnya kita kan sering dengar kalau seseorang itu ceritanya mau meyakinkan seseorang, dia mau menjanjikan sesuatu supaya orang percaya, lalu bilang demi Tuhan, ya begitu. Kayak Tuhan kan yang tinggi. Itu manusia. Nah, dia bisa berjanji, dia bisa memberi pengharapan kepada orang lain, tetapi ya kembali dia tetap manusia. Ya, nah Bapak sekalian, berbeda dengan Tuhan. Nah, Bapak sekalian, Tuhan dikatakan sebab ketika Allah memberikan janjinya di ayat 13, Ibrani pasal 13 dikatakan, Ibrani 6 ayat 13, sebab ketika Allah memberi janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Nggak ada lagi yang lebih tinggi, karena Tuhan itu adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kalau dia tentunya menjanjikan sesuatu, memberi pengharapan sesuatu kepada manusia itu, karena dia itu adalah yang paling tinggi, yang artinya yang memiliki artinya otoritas kuasa untuk bisa menjanjikan sesuatu tentunya kepada kita semua. Nah, itu sesuatu yang sangat berbeda tentunya dengan artinya janji pengharapan yang diberikan oleh tentunya manusia. Itu sebabnya Bapak sekalian, di dalam ayat yang ke-18 itu Bapak sekalian, jadi begini, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi kalau Allah, bedanya sama manusia, kalau Allah berjanji atau memberi pengharapan, tidak mungkin dipungkiri, tidak mungkin diingkari. Itu sebabkan Allah tidak mungkin berdusta. Bahkan dikatakan 19, pengharapan itu yang diberikan Tuhan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sau bicara tentang jangkar. Ya, kalau kita melihat perahu kecil, perahu besar apapun juga, kalau dia mau berlabuh, mau berdiam di suatu tempat supaya dia bisa artinya stay di sana, Bapak sekalian, dia harus menaruh jangkar. Nah, Bapak sekalian, pengharapan yang diberikan Tuhan itu, janji diberikan Tuhan itu dikatakan itu istilahnya seperti sau yang kuat. Ya, yang artinya janji yang kuat, pengharapan yang kuat, Bapak sekalian. Nah, di dalam 2 Petrus pasal ketiga ayat yang 9, Bapak sekalian, itu dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian.
Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau mungkin ada di antara saudara mengharapkan sesuatu, lalu kita ini pertama belum dijawab atau dijawab oleh Tuhan berbeda dengan apa yang kita mau, itu bukan kelalaian dari Tuhan. Karena kita tahu Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita minta, kita doakan. Kalau memang itu sesuai dengan inline dengan memang menjadi rencana Tuhan, Bapak sekalian, itu pasti ada waktunya. Tetapi kalau permintaan kita tentunya Bapak sekalian bisa membahayakan kita, bukan sesuatu yang baik, tentunya Tuhan itu memberi jawaban yang berbeda dengan yang apa yang kita mau. Tetapi itu bukan juga suatu kelalaian. Itu sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita semua tentunya. Hal yang kedua yang kita harus pahami, Bapak sekalian, kenapa kita mesti mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Ya. Nah yang kedua, di dalam Roma pasal keempat ayat 21, ya, dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Nah ini perlu kita pahami, bahwa sekalian dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Nah Bapak sekalian, jadi Tuhan kan yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, itu Tuhan Yesus. Firman-Nya menciptakan segala sesuatunya. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil buat Dia. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau Dia berjanji lalu memberi pengharapan kepada kita, Dia akan sanggup karena Dia sangat berkuasa, Dia berdaulat penuh untuk bisa memenuhi apa yang tentunya dijanjikan Tuhan. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia memberi janji, ya, memberikan harapan, tetapi karena keterbatasannya, baik kemampuannya, baik segala resources yang dimiliki, bisa saja dia itu melalaikan atau mengingkari janjinya. Ada orang yang berjanji, bahwa sekalian saya sering dijanjikan, saya memberi analogi contoh seperti Pak, ayo Pak, Bapak tingkatkan misalnya pelayanan di dalam internet, ya, service internet, nanti diberikan sesuatu yang lebih baik lagi, ya, dengan kecepatan sedemikian rupa. Itu janjinya, itu harapan yang diberikan kepada artinya saya, Bu sekalian. Tetapi di dalam fakta kenyataannya, Bu sekalian, itu bisa terjadi satu saat, habis gitu jauh daripada apa yang dijanjikan, apa yang artinya harapan yang diberikan kepada kita, karena semuanya serba terbatas. Atau juga orang berjanji, bahwa sekalian, memiliki, misalnya dia berjanji melakukan sesuatu transaksi dengan orang lain, lalu bosnya ini tidak menyetujui, bisa saja dia artinya membatalkan artinya perjanjian tersebut. Ya, bisa saja bisa membatalkan perjanjian tersebut karena apa? Dia memiliki kekuasaan otoritas yang terbatas. Nah itulah manusia beda, tetapi Tuhan tidak demikian, Bapak sekalian. Itulah sebabnya, Bapak sekalian, saya mau ajak Bapak sekalian, untuk kita semua, Bapak sekalian, di bulan Desember di tahun 2020 ini, di mana kita merayakan artinya hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari kita mengerti lebih lagi siapa Yesus Kristus Tuhan. Dialah Allah yang perkasa, Dialah Tuhan yang menciptakan segala alam semesta dan segala isinya. Tapi Dia datang ke muka bumi ini, Dia rela untuk memberikan nyawanya, berkorban buat saudara saya karena cintanya, kasihnya kepada kita semua. Dan Tuhan berjanji pasti digenapi. Tuhan berkuasa untuk menggenapi janjinya. Itulah sebabnya jangan kita menjadi orang yang putus asa, ya. Jadi jangan kita ini terlalu bersedih, jangan kita ini hidup jadi depresi, jangan kita ini, Bapak sekalian, lalu memikirkan hal-hal yang lain, ya, arti pertolongan dari yang lain. Tetapi mari setiap kita, ya, mengandalkan
Tuhan Yesus dan menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, mari Bapak sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki perjamuan kudus Bapak sekalian, ya. Jadi sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya ajak Bapak sekalian untuk kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, ya, untuk firman Tuhan yang kita boleh dengar buat hari Minggu ini di bulan Desember di tahun 2020. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih kalau Tuhan mengingatkan kepada setiap kami Tuhan, bahwa di dalam hidup kami ini kami harus mengandalkan Engkau Tuhan, menaruh harapan sepenuhnya kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya waktu kami melakukan ini Tuhan, bahwa ini sesuatu yang sangat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya seperti firman Tuhan katakan, maka kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan Yesus, Kau melihat keadaan kami Tuhan, jemaat-Mu yang berada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang di dalam tekanan, di dalam masalah yang berat Tuhan. Mungkin juga ada Tuhan, jemaat-Mu juga orang-orang yang merasa tidak punya harapan, lalu mempunyai rencana yang salah untuk mengakhiri hidupnya. Biar Tuhan saat ini di dalam nama Yesus, hamba-Mu katakan Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan Yesus, jamah orang-orang yang memiliki pikiran rencana yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau rencanakan dalam hidup mereka. Dan segala roh bunuh diri saat ini kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terangi pikir hati mereka Tuhan, terangi Tuhan Yesus. Tuhan, lawat mereka Tuhan, supaya mereka mengerti Tuhan, bahwa mereka memiliki Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong, yang sanggup merubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik, yang bisa menyembuhkan yang sakit sehingga menjadi sembuh secara sempurna Tuhan, yang sanggup memberkati setiap daripada kami di dalam masa-masa yang sulit sekalipun Tuhan. Kami percaya waktu kami bisa keluar dari masalah pandemi COVID-19 ini, berkat Tuhan akan tercurah secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, mari Bapak sekalian, sambil saudara mempersiapkan anggur dan juga rotinya, Bapak sekalian, saudara bisa mempersiapkan itu Bapak sekalian, ya. Dan juga tentunya kita harus juga melihat keadaan kita masing-masing sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus ini. Nah, mari Bapak sekalian, saya ajak Bapak sekalian untuk kita ini berdoa, ya. Kalau ada kesalahan, ada dosa yang masih kita lakukan, ada kebiasaan buruk yang masih kita lakukan, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan menguduskan, mentahirkan kita kembali, sehingga kita layak untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini dan bisa menerima apa yang Tuhan janjikan buat kita semua, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Mari Bapak sekalian, irabashikata taralaba shikata tarama shindara basikata talama, irabashikata taralama shindara basikata talama shindara basikata taralaba shikata tarama shindara laba shikata taralaba shikata talama shindara laba. Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau melihat setiap keadaan kami Tuhan, Engkau yang mengetahui keberadaan kami Tuhan. Biar Tuhan saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mohon ampun Tuhan, kalau ada dosa kesalahan yang kami masih lakukan sampai hari ini, biar Tuhan Engkau sendiri Tuhan mengampuni kami. Kami datang ke hadirat, mohon ampun Tuhan, kuduskan, tahirkan kami kembali Tuhan, sehingga kami layak Tuhan Yesus untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini, dan kami boleh menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Nah, mari Bapak sekalian kita persiapkan, kita masuk dalam perjamuan kudus.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-becahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita memakan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Mari setiap kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, kita mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Hida basika tatarala mashindara basika tatarala mashindara balabalaba. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus buat perjamuan kudus ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa kembali buat jemaat-Mu Tuhan. Biar Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, anak-anak sekolah minggu, anak-anak muda semuanya, keluarga demi keluarga diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Jadikan mereka menjadi umat-Mu yang semakin hari semakin sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan Yesus. Karena harapan yang Tuhan berikan adalah harapan yang pasti yang kami akan peroleh waktu kami sungguh-sungguh hidup berdasarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, jagai jemaat-Mu Tuhan, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit terutama COVID-19. Hamba-Mu percaya Tuhan, berkat Tuhan akan tercurah. Segala apapun juga halangan yang disebabkan karena pandemi COVID-19 ini akan dihancurkan di dalam nama Yesus. Berkat itu akan tercurah di dalam kehidupan daripada jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak sekalian, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita akan memperkatakan arti Pentakosta yang ketiga. Ya, biar apa yang menjadi tuntunan Tuhan ini kita ingat, kita perkatakan terus dan kita hidup di dalamnya. Saya percaya sesuatu yang dahsyat luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga. Satu adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus.
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Nah, mari Bapak sekalian, saya ajak Bapak sekalian untuk kita angkat tangan di hadapan Tuhan saat ini. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini terimalah damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan, perlindungan yang sempurna, kesembuhan, pemulihan, bahkan berkat yang berlimpah daripada Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan sama-sama, amin. Shalom. Selamat hari Minggu.